Oke, di trik kali ini kita akan mencoba membuat jadwal piket yang tidak terbilang biasa. Dan di sini keistimewaannya kita tinggal merubah data saja berdasarkan pilihan data, dan perubahan warna yang dihasilkan berdasarkan ketentuan warna yang sudah ditentukan. Jadi ini cukup mudah. Oke, untuk bahan pengetikan kita akan mengacu ke PDF yang sudah dibuat. Kita mengetik terlebih dahulu kop di sel paling pertama yaitu A1, ketik saja jadwal piket. Kita berikan kerenggangan satu sel ke bawah, kemudian kita ketik saya sini nama, kemudian hari dimulai dari hari Selasa tadi ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, Minggu, Senin. Dan untuk data PDF-nya ini sobat bisa langsung download saja di link deskripsi, sudah kita siapkan. Di bagian bawahnya ini terlihat ada keterangan tanggal, bulan, dan tahun 7 April 2020. Ini kita ketik saja 07 April 2020. Dan di sini dia akan berubah menjadi pengaturan default, di mana dia akan mengganti menjadi 7 April 20. Di sini bisa kita ganti kriteria pemilihan custom tanggalnya. Di sini ada short date seperti ini dan juga ada long date. Kali ini kita akan mencoba untuk memilih long date. Nah, ini untuk mempermudah pengetikan, sobat tinggal drag saja. Pojok kanan bawah ini ada tanda yang sedikit berbentuk kotak. Ini kita tarik saja dengan melakukan klik satu kali pada mouse dan tahan, kita drag hingga menuju ke hari Senin. Dan ini terlihat seperti ini, berarti data yang berada di dalam sel tersebut tidak cukup atau tidak muat. Di sini bisa kita drag secara manual atau klik double, tak dua kali, itu kalau manual. Kalau otomatis langsung saja kita blok dan kita lakukan klik 2 kali. Di sini ada bagian yang terlihat menjadi satu, yaitu di daerah sini. Ini ada 2 sel di sisi kanan dan ini ada 1 sel di sisi nama. Berarti di sini ada 2 sel yang harus digabungkan. Ini langkahnya cukup mudah. Kita blok saja dari nama hingga menuju sel yang mau digabungkan. Dan di sini kita menuju ke bagian alignment, ini masih di daerah home. Ada marga and center. Di sini ada pilihan marga cross, marga cell, marga and center. Di sini kalau kita gunakan perintah marga cell saja, 2 sel itu dia akan melakukan perubahan penggabungan data namun tidak melakukan perubahan pada sisi datanya. Kalau kita menggunakan di sini marga and center, maka datanya akan dia gabungkan dan dia tempatkan tepat di tengah, namun hanya secara horizontal saja, tidak berdasarkan vertikalnya. Kita kembali ke data pengetikan kita, di mana di semua data ini terlihat nama berada tepat di tengah sel, Selasa, Rabu, dan keterangan hari berdasarkan keterangan tanggal pula di bawahnya juga berada di tepat di tengah selnya. Ini langkahnya cukup mudah. Secara horizontal kita klik saja area centernya, dan untuk membuat tengah secara vertikal, center pada bagian atas di sini disebut middle alignment. Oke, seperti ini ya. Jadi ada 6 penempatan data pada satu sel. Ini kalau satu-satu kita buat seperti ini, namun kalau untuk menerapkan sekaligus cukup kita blok, klik tahan ya, drag. Ini memblok juga bisa menggunakan keyboard, tekan shift kemudian panah-panah, ini panah ke kanan. Nah, sekarang kita buat menjadi tengah. Kalau kita lakukan perintah middle center atau secara vertikalnya tengah, di sini tidak terlihat perubahan karena kerapatan data itu tidak renggang. Kalau dia renggang seperti ini, maka ini akan terlihat perubahannya. Oke, ini kita kembalikan. Di sini biar lebih cantik kita besarkan sedikit. Ya, kita akan buat dia di tengah. Nah, untuk jadwal piketnya sendiri,
Mengapa tadi tidak kita ketik di tengah? Karena kita belum tahu berapa sel yang akan menjadi acuan senternya, dan di sini sudah bisa kita lihat acuan senternya itu akan mencapai titik H pada horizontal datanya, dan di sini kita cukup blok saja mulai dari A, B, C, D hingga H seperti ini, atau juga bisa di blok menggunakan keyboard shift panah-panah, atau kombinasi dari keduanya. Kita klik di jadwal piket, tekan shift dan kita klik H, maka dia akan melakukan blok. Dan di sini kita akan menggunakan saja marga and center karena kita langsung gabungkan dan buat dia berada di tengah. Nah, secara otomatis jadwal piket akan berada di tengah dari pengaturan tabel yang ada di bawahnya. Nah, di sini untuk pembesaran hurufnya mudah saja. Kita tinggal besarkan di area font. Perubahan huruf ada di sini, sobat bisa pilih-pilih huruf yang disukai. Dan untuk pembesarannya ada di sini. Ini tinggal kita pilih saja. Untuk warna di sini juga ada disediakan. Warna bisa dirubah selera ya. Kalau kita gunakan huruf standar seperti ini, dan kita bisa lakukan bold untuk membuat dia lebih tebal. Ini italic untuk membuat lebih miring, underline untuk membuat garis bawah, dan di sini ada beberapa pilihan double underline. Oke, di sini kita non semua. Kita gunakan saja bold. Oke, untuk tahapan selanjutnya sebenarnya cukup mudah. Kita cukup saja mengetik semua data. Ya. Blok saja datanya dari sini menuju ke sini ya, karena yang sama itu adalah ini tadi kop dan nama, jadi ini cukup kita copy saja. Sobat bisa klik kanan juga untuk menampilkan pop up menu. Di sini ada banyak, dan kali ini kita gunakan copy saja, atau juga bisa menggunakan perintah copy yang ada di sini, itu sama saja. Untuk melakukan paste atau paste di Excel itu ada dua. Kita paste saja seperti ini, dan masih terlihat dia melingkar dan memiliki garis putus-putus, berarti copy data masih ada. Dalam kata lain, kalau kita lakukan paste berikutnya masih bisa. Namun kalau kita terapkan paste yang kedua dengan menekan enter seperti ini, dia langsung hilang. Dalam arti kata copy yang tadi sudah tidak berlaku. Itu metode yang digunakan oleh Excel dalam hal melakukan copy data sel ya. Berbeda kalau kita melakukan copy data yang ada di dalam sel. Misal kita double klik dulu seperti ini. Nah, ini tidak terlihat adanya garis putus-putus, namun kita bisa melakukan paste di sini berulang-ulang seperti itu. Untuk nama ini di Saki Kasmani, tinggal di copy saja, kita enter juga. Nah, sobat tinggal ketik datanya. Oke, di sini kita rubah saja. Ini 13 bisa dirubah di sini. Formula bar boleh dirubah di formula bar, juga boleh dirubah di sini dengan double klik. Nah, kalau formula bar langsung saja kita klik menjadi 14. Sini seperti tahapan pertama tadi, cukup kita drag saja di kotak pojok bawah ya, pojok kanan bawah. Seperti ini untuk mengurutkan tanggalnya. Komputer akan membuat urutan secara otomatis.
Tahapan berikutnya kita tinggal mengatur tabel. Untuk pengaturan libur kita buat dia di tengah saja biar terlihat lebih rapi. Dan kalau dilihat dari tabel dasarnya, di sini dia memiliki garis tebal. Oke, sekedar informasi, sel-sel pada Excel ini bukan merupakan sel yang tercetak, dimana kalau kita lakukan cetakan dia akan terlihat kosong atau kertas putih saja. Untuk membuat dia tercetak dan memiliki garis itu cukup mudah. Kita blok saja datanya seperti ini, dan di sini kita bisa melakukan jumping block ya. Jumping block dengan menekan kontrol pada keyboard, kita drag lagi daerah yang lain, dan di sini terlihat ya, di sini jumping. Di area font, bagian font di sini kita bisa atur di daerah sini, tepat ada lambang seperti ini ya. Sini border, ada beberapa pilihan. Di sini kita menggunakan perintah all border, dimana dia akan menampilkan border secara keseluruhan seperti ini. Oke, di sini kalau kita melakukan perubahan lagi, misal penyesuaian data seperti ini, kita buat jadi bold, boleh kita blok saja datanya, kita berikan dia menjadi lebih tebal, mungkin yang ini lebih tebal, dan di sini juga terlihat lebih tebal juga boleh. Atau juga bisa kita melakukan penerapan perubahan yang di daerah ini. Jadi kita blok saja pengaturan yang dituju. Di sini kita gunakan perintah pada format painter, klik dan kita blok. Selesai. Dan kalau sudah, untuk melakukan penyimpanan di Microsoft Office Excel ini sebenarnya tahapannya sama di Microsoft Office Word juga, dimana kita cukup klik save saja. Di sini cukup saja kita arahkan mau dikemanakan. Misal di My Document, kita buat folder baru, kita beri nama, misal di sini tutorial Excel. Oke, di sini kita enter saja, enter lagi, dan kita beri nama, misal di sini jadwal piket. Oke, kalau kita tutup, untuk bukanya kita menuju saja ke tadi kita simpan di My Document. Ini kalau kita lihat ada di tutorial, tutorial Excel. Kita buka saja, double klik, dan dia akan terbuka. Nah, kalau kita lakukan perubahan data di sini, misalnya ini pagi menjadi sore, kurang bagus ya, kita buat seperti ini, pagi jadi sore. Dan kalau kita close, dia akan menampilkan perintah seperti ini. Jika sobat memiliki tampilan perintah seperti ini, berarti bermakna data yang terbuka ini sudah melakukan perubahan namun belum dilakukan penyimpanan. Nah, di sini komputer memberi tawaran kepada kita untuk menyimpan data tersebut dengan nama data yang sama. Ya, kalau di save berarti dia akan lakukan perubahan yang tadinya kita rubah pagi jadi sore. Kalau don't save berarti dia tidak akan melakukan perubahan pada data ini. Dan di sini kita tidak melakukan perubahan dengan don't save. Dia akan menutup dan tidak melakukan perubahan. Ini masih terlihat kembali pagi. Coba kita rubah lagi jadi sore. Kalau ditutup dengan menggunakan perubahan save misal ya, dan data otomatis sudah berubah menjadi perubahan terbaru yaitu sore. Kita kembalikan lagi ke pagi. Oke. Kalau kita lakukan penyimpanan sejak awal, kemudian kita lakukan penutupan, maka perintah tadi tidak muncul karena komputer sudah mendeteksi bahwa data tadi sudah dilakukan penyimpanan, jadi aman untuk dilakukan close atau penutupan jendela. Terima kasih sudah subscribe. Dukungan Anda akan membuat kami tentunya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten terbaru. Saya Abe Bansal, salam 10 jari.